Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakima. Wa'adakumullahu maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjala lakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum walitakuna ayatan lil mu'minina wa yahdiyakum siratan mustaqima wa ukhra lam taqdiru 'alaiha qad ahatallahu biha wa kana Allahu 'ala kulli syai'in qadira. Para jamaah, di dalam ayat yang ke-19, 20 dan 21 dari surah Al-Fatah ini. Pada ayat yang ke-19 sebagai kelanjutan yang kemarin, bahwa Allah fa'anzalas sakinata alaihim wa asabahum fathang qoriba. Di samping itu wa maghanima, mestinya ini memang ayat 19 ini ikut yang kemarin, tapi enggak apa-apa. Wa maghanima katsiratan, dan Allah juga akan memberikan ghanimah yang banyak, rampasan perang yang banyak, ya'khudunaha, yang mereka bisa mengambilnya, min Khaybar, antara lain dari perang Khaybar, ghanimah Khaybar. Yang kemarin sebagian sudah saya singgung bahwa Khaybar itu merupakan bentengnya orang Yahudi yang isinya itu lengkap. Jadi ada pasarnya, ada kebun kurmanya, dan tanahnya itu subur-subur. Sehingga ketika Sayyidina Umar mendapatkan saham, mendapatkan bagian dari rampasan perang, dan itu menurut Sayyidina Umar merupakan harta beliau yang paling menyentuh hati, yang paling disenangi. Justru malah datang kepada Rasulullah sambil menyatakan, fakaifa ta'muruni, bagaimana arahan Nabi kepada saya tentang harta saya ini. Katanya Nabi, in syi'ta habbasta aslaha wa tasaddaqta biha, jika kamu mau tahan barang aslinya, kamu sodakohkan dari hasilnya. Inilah awal definisi wakaf itu. Jadi wakaf itu barang aslinya kalau bisa jangan diotak-atik, tapi nanti hasilnya yang disodakohkan, ya. Seperti saham SPBU di Lumajang,
itu ada beberapa orang yang memberikan saham, SPBU-nya tetap, tapi hasilnya setiap bulan itu diberikan ke anak yatim yang sedang sekolah. Jadi SPP-nya ditanggung semua, ditambah dengan juga ustadz-ustadzah yang ngajar TPQ yang kadang-kadang itu hanya dikai 1 seket, saulan 1 seket, padahal ustadznya itu punya istri, anaknya loro pisan. 1 seket itu ya paling tapi ustadznya itu ya sabar saja, dikai karena memang aslinya itu lillahi ta'ala. Ada saja karena Allah itu maha tahu, maha kaya, maha pemurah. Saya masih ingat dulu, saya pada waktu masih sekolah SPIIN. Jadi di Bangkalan itu ada SPIIN, sekolah persiapan untuk masuk IAIN. Jadi tingkatannya SMA. Sekolah bondo dewe, terus lalu untuk makan sampai ustadz itu sering tanya, Sol, bayaranmu itu cukup tak? Di Madura itu tanya bayaran itu biasa itu. Kalau di sini kan tabu ya. Kalau di Madura enggak, biasa ya. Cukup ustadz gitu kan, cukup. Karena rupanya ustadz itu mikir, Faisal ini bayarannya sakmene untuk bayar sekolah, untuk makan, ternyata cukup. Nah, ini Allah ngatur, dan itu sering terjadi pada keluarga kita. Ya, suami gajinya sekian, kebutuhan 1 bulan sekian, mestinya nggak cukup, tapi ternyata cukup. Wa ma ghanima katsiratai ya'khudunaha. Yang ini pakai ya. Maghanima katsiratai ya'khudunaha. Nanti setelah ini wa maghanima katsiratan ta'khuduna. Ya. Yang di depan pakai ya, yang ini pakai ta. Dan Allah juga berjanji untuk memberikan rampasan-rampasan perang yang banyak, terutama dari Khaybar yang tadi ya ceritanya Sidina Umar dapat, dan itu sangat menyentuh dalam hatinya. Tapi karena ada ayat turun pada waktu itu, surahnya surah 3 ayatnya 92. Berarti kalau surah 3 apa? Surah Ali Imran ayat 92. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan memperoleh kebaikan secara sempurna kecuali kamu infakkan, kamu sodakohkan sesuatu yang kamu masih suka. Jadi kamu suka tapi sebagian kamu infakkan, itu kebaikan yang sempurna. Begitu disampaikan oleh Nabi di mana? Di masjid, langsung yang namanya Abu Thalhah itu berdiri. Nabi, harta saya yang paling saya senangi ini kebun kurma yang di depan masjid. Hari ini juga saya serahkan kepada Nabi, terserah mau diapakan. Gitu sahabat dulu itu. Jadi nggak mikir-mikir yang terlalu dawa. Katanya Nabi, bagus. Tapi saya punya ide lain, katanya Nabi. Karena saudara-saudaramu itu banyak yang nggak punya, ya kamu berikan kepada saudaramu dulu. Jadi besoknya datang, sudah Nabi, sudah saya bagi-bagi. Itulah yang lalu namanya wakaf dzurri atau wakaf ahli. Wakaf yang diberikan kepada orang-orang tertentu, termasuk kerabat. Atau orang lain bisa, tapi tertentu. Nah, sedangkan yang Sayyidina Umar tadi itu merupakan dalil dari wakaf khairi, wakaf yang secara umum. Karena Sayyidina Umar tidak memberikan kepada orang tertentu, tapi fasaddaqa Umaru, Sayyidina Umar lalu mensodakohkan kepada
apa namanya, kerabat, ya orang lain yang miskin dan sebagainya. Itu sejarah dari wakaf. Berarti dari dialog Sayyidina Umar dengan Rasulullah itu menunjukkan bahwa wakaf itu aslinya adalah wakaf produktif, wakaf yang berkembang. Cuma kadang-kadang pinginnya berkembang ternyata munsret. Ya, tapi itu kan di luar kemampuan. Tapi kita kan niatnya mengembangkan. Ya. Wa maghanima kasiratai ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakimah. Adalah Allah, tapi bahasa Indonesia biasanya adalahnya dihilangkan. Allah gitu. Padahal ada kata-kata kana itu ada. Wa kana Allahu, adalah Allah itu azizan hakimah, maha perkasa lagi maha bijaksana. Dan azizan hakimannya Allah itu katanya ai lam yazal muttasifan bidzalik. Allah selalu punya sifat itu. Bukan kemarin aziz sekarang enggak. Beda dengan manusia, ya. Pada waktu masih umur berapa? 20, 30, Mike Tyson itu sekali tunjuk musuhnya bisa KO, ya. KO. Sekarang enggak iso sebenarnya. Wa ma ghanima katsiratai ya'khudunaha wa kana Allahu azizan hakimah. Ayat 20, wa'adakumullahu maghanima kasiratan ta'khudunaha. Tadi kasiratai ya'khudunaha, yang ini kasiratan ta'khudunaha. Wa'adakum, Allah berjanji kepada kalian. Wa'adakumullah, Allah berjanji kepada kalian untuk memberikan maghanima kasirah, rampasan perang yang banyak, ta'khudunaha, yang kamu bisa mengambilnya, minal futuhat, yaitu dari penaklukan negeri yang ada. Kemarin ya surah Al-Fatah diartikan apa? Kemenangan boleh, penaklukan boleh, futuhat, minal futuhat. Fa'ajjalalakum hadih, dan Allah mempercepat lakum kepada kalian hadhihi ini, arti apa? Ghanimah tadi, terutama ghanimah Khaybar. Karena ghanimah Khaybar itu hanya berselang berapa bulan dari Hudaybiyah. Jadi kejadian perang yang paling dekat dengan perjanjian Hudaybiyah, yang di situ padahal di perjanjian Hudaybiyah itu ada klausul, ada kata-kata yang menyatakan bahwa orang kafir dan orang mukmin tidak boleh berperang selama 10 tahun. Gencatan senjata termasuk. 10 tahun tidak boleh perang. Ternyata ya, berapa bulan setelah itu orang Yahudi Khaybar itu nggawe goro-goro. Ya akhirnya harus angkat senjata. Fa'ajjalalakum hadih, Allah mempercepat kepada kalian untuk memperoleh ghanimah, yaitu ghanimata Khaybar, yaitu ghanimah dari perang Khaybar. Wa kaffa aydiyan nasi ankum, dan Allah menahan tangan manusia dari membunuh kalian, termasuk menggoda fi iyalikum, yaitu keluarga kalian. Jadi orang Yahudi itu tadinya itu punya rencana untuk nggoda, untuk untuk membuat keributan terhadap keluarganya. Ya, kan yang banyak berangkat itu wong lanang. Ibu-ibu, istri-istri ada di rumah. Lah itu mau dirusak oleh orang Yahudi. Tapi oleh Allah tangannya ditahan. Bisa saja. Allah itu bisa gitu.
Seperti orang kalau mau tidur, katanya Nabi, bacalah 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Man qara'a ya, ayataini min akhiri suratil Baqarah, barang siapa yang membaca 2 ayat dari akhir surah Al-Baqarah, kafata, maka seakan-akan 2 ayat ini mencukupi. Artinya Allah lalu akan menjaga selama orang itu tidur. Jadi orang-orang jahat yang mungkin lewat di depan rumah tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk noleh rumah kita. Dia terus saja. Nah, ini. Di bawahnya amanan Rasul. Nah, kalau yang apa tadi? Lillahi itu tahlilan, ya. Kalau tahlilan itu membaca 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Berarti isinya tahlil itu ya memang ayat-ayat itu, ya. Kadang-kadang diberi sholawat. Jadi tidak ada yang nggak baik, semuanya baik. Tapi karena ada orang yang sudah dicekoi oleh ustadznya dulu, tahlil itu tidak ada, ya. Tahlil itu gawe-gawe. Akhirnya, seakan-akan kalau sudah diomongin tahlil itu bencinya setengah mati. Loh, padahal isinya ini, setelah tahu isinya, kita isinya, ya kalau ini enggak apa-apa gitu. Ada orang itu tadinya enggak tahu. Setelah diberitahu. Setelah diberitahu, ini tak isinya. Lalu ini ya enggak apa-apa gitu. Jadi memang kadang-kadang orang itu karena ketidaktahuan. Sama dengan kunut itu, ya. Ada orang itu bencinya setengah mati sama kunut ini. Padahal setelah diberitahu, ini loh artinya, Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, berilah kami hidayah sebagaimana Engkau memberi hidayah kepada orang-orang. Loh, kok bagus artinya? Ya, iya. Gitu. Wa afina fi man afait. Wa tawallana wa barik lana fima. Mulai dari nomor 4 bukan fiman. Kalau pertama Allahumma hdina fiman hadait, wa afina fiman afait, wa tawallana fiman, wa barik lana fima. Itu harus dibedakan itu. Wa'adakumullah maghanima katsiratan ta'khudunaha fa'ajjalakum hadhihi wa kaffa aydiyan nasi ankum fi iyalikum, yaitu di dalam Allah menjaga keluarga kalian. Lamma kharajtum, ketika kalian keluar dari rumah kalian beberapa minggu, beberapa hari. Wa hammat bihim al-yahudiyu, lah itu orang-orang Yahudi pada waktu itu berencana untuk membuat kekacauan. Faqadzafallahu fi qulubihim ar-ru'bah, kemudian Allah memasukkan ke dalam hatinya orang Yahudi tadi itu ar-ru'bah, rasa takut. Orang kalau sudah diberi rasa takut apa? Ya tidak berbuat apa-apa, namanya takut. Sama dengan orang mau berangkat subuhan ke masjid, wedi, ya enggak sih itu. Tapi kalau dihilangkan oleh Allah, ya berangkat saja. Walaupun setelah dipikir-pikir, iya ya, saya keluar dari rumah sepetang-petang, kan gitu ya. Sebelah menyebelah masih turu. Tapi kalau sudah dihilangkan oleh Allah, ya berani. Kalau dimunculkan rasa takut, ya takut. Tapi kalau Allah memasukkan rasa malas, rasa takut, ya tidak bisa. Dulu pernah Allah lakukan kepada orang Yahudi, ya, yang tadinya wahammat bihim al yahudiyu faqadzafallahu fi qulubihim ar-ru'bah. Allah lalu memasukkan, qadzafa itu tadinya melempar. Allah melemparkan rasa takut ke dalam hatinya. Walitakuna ayatal lil mu'minin,
walitakuna al-muajjalatu, ya, segera Allah memberikan apa, ghanimah, ya, itu katanya ini walitakuna atfun ala muqaddarin, ai litashkuru. Mengapa litakuna ini ataf kepada lafal yang diperkirakan, yang kalau ditampakkan litashkuruhu, agar kalian mensyukuri Allah. Ayatal lil mu'minin, supaya itu menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang mukmin fi nasrihim, yaitu mereka selalu mendapatkan pertolongan dari Allah. Wa yahdiyakum siratam mustaqimah, dan agar Allah memberikan hidayah, petunjuk kepada kamu ke jalan yang lurus, yaitu thariqat tawakkuli alaih, yaitu jalan untuk bertawakal, menyerah secara bulat kepada ketetapan Allah. Wa tafwidul amri ilaih, dan menyerahkan persoalan kepada Allah. Memang kita harus punya rencana, punya program, tapi semua itu nantinya harus diserahkan kepada Allah. Ufawwidu amri ilallah. Kalau di surahnya 51 ayatnya wafirru ilallah, larilah kalian semua kepada Allah. Maksudnya serahkan semua itu kepada Allah. Rencana boleh, program boleh, tapi nanti kita serahkan kepada Allah, karena yang menentukan nanti Allah, ya. Wa ufawwidu amri ilallah. Mana tadi? Wa yahdiyakum siratam mustaqimah, ya. Tafwidul amri ilaihi ta'ala. Ayat yang ke-21-nya wa ukhra, dan yang lain, ya. Ini merupakan sifatu sifatu maghanima muqaddaran, yaitu keadaan apa, maghanim tadi rampasan perang, ya. Jadi ada lagi katanya rampasan perang ukhra yang lain. Jadi janji Allah kepada orang mukmin pada waktu itu bahwa orang mukmin nanti akan mendapatkan juga rampasan perang yang lain. Wa ukhra lam taqdiru alaiha, yang kalian belum mampu untuk mendapatkannya pada waktu itu. Hiya farisun warumu, yaitu Persia dan Romawi. Qad ahatallahu biha, yang Allah telah menentukannya. Alima annaha satakunu lakum, Allah tahu, atau alama, Allah memberitahu bahwasanya, ya, daerah tadi itu akan menjadi milik orang mukmin. Enak, ya. Jadi orang mukmin jauh-jauh sudah diberitahu bahwa nanti Persia, Romawi, ya, tunduk kepada orang muslim. Sehingga dulu pernah orang muslim itu jaya di sana, di Romawi pernah, ya, di Persia pernah. Tapi setelah abad keberapa hilang semuanya. Wa qad ahatallahu biha wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan itu katanya lam yazal muttasifan bidzalik, dan itu terus menjadi sifat Allah Maha Kuasanya itu, bukan dibatasi oleh sesuatu. Beda dengan manusia, semuanya itu ada batasnya.
ada itu ayat yang menyatakan bahwa manusia itu tadinya tifla, tadinya arek cilik, setelah itu asyudda, dewasa, setelah itu kuat sekali, tapi ada dan akhirnya ada yang dikembalikan ila ardalil umuri, ya, coba dilihat ardalil umuri, sampai dengan umur yang surah An-Naml, An-Nahl, ya, surah 16 ayat 70, bahwa jadi ada orang itu yang diciptakan oleh Allah sampai tuwek, ya. Tapi ada juga yang sebelum itu sudah wafat, ya. Yang tua tadi itu setelah sangat tua terus akhirnya pikun. Nah, setelah pikun yang tadinya pinter ditanya ini bisa jawab ini, tanya ini bisa. Nah, lama-lama itu nggak iso. Jadi manusia itu kadang-kadang nanti bisa terjadi seperti itu. Cuma mudah-mudahan sini nggak pikun ya. Amin, semoga tidak ya. Supaya nanti kalau Pak Musin takon masih bisa jawab ya. Pak Masyuri tanya ya. 22 ayat 5, artinya surah Al-Hajj ada juga. Ada cerita yang bahwa manusia itu ada yang sampai sepuh, ada yang masih SMP sudah wafat, ada itu. SMP wafat. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira. Itulah materinya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu